Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jahadiah, NIM J0111811001 sebagai perwakilan dari kelompok 1. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai CSL fiksasi interdental wire and composite. Terlebih dahulu, kita persiapkan alat dan bahan yang akan dipakai. Nah, yang pertama yaitu ada alat pelindung diri, termasuk masker dan handscoon. Nah, kemudian ada tang potong. Ini tang potong untuk memotong wire sesuai ukuran. Kemudian ada needle holder. Needle holder ini gunanya sebagai untuk memegang nanti wire-nya. Kemudian ada tang bulat untuk membengkokkan wire-nya. Kemudian tang gepeng dengan fungsi yang sama. Kemudian ada model study yang saya gunakan untuk CSL kali ini. Nah, ini bahannya itu ada wire. Wire-nya ini wire 0,4. Berhubung saya tidak mempunyai bahan eksa dan bonding, maka ini ada dua wadah yang misalkan saja, yaitu eksa dan bonding. Nah, kemudian ada microbrush, itu sebagai aplikator dari eksa dan bonding ini. Kemudian tidak lupa juga menggunakan alat OD. Ini ada alat OD. Nah, untuk bahan composite-nya sebagai alternatif karena saya tidak mempunyai bahannya, yaitu saya menggunakan lem Fox. Baik, mungkin itu alat dan bahannya. Sekarang pertama-tama tahapannya adalah menggunakan APD terlebih dahulu. Pertama kita menggunakan masker. Selanjutnya kita menggunakan handscoon. Nah, untuk fiksasi interdental wire on composite ini itu dapat dilakukan pada suatu keadaan trauma, misalkan disebabkan oleh trauma eksternal sehingga gigi tersebut mengalami ekstrusi atau keluarnya gigi tersebut sebagian dari soketnya. Nah, ini saya mengambil model study sebagai contohnya. Tahap pertama itu kita terlebih dahulu memotong wire yang ada sesuai dengan yang kita butuhkan menggunakan tang potong. Jadi seperti ini. Baik, sudah terpotong seperti ini. Nah, setelah itu kita luruskan terlebih dahulu wire untuk spline ini menggunakan tang gepeng. Setelah itu kita membuat pada kedua ujung itu seperti membulat. Nah, tujuannya ini untuk mencegah trauma aksidental. Nah, kita lakukan dengan teknik memutar 90 derajat menggunakan tang bulat.
Nah, pada teknik membulatkan pada ujung kawat ini itu kita bulatkan di sepertiga ujung, dari sepertiga ujung kawat, maka akan bentuk seperti ini. Nah, ujung yang lainnya juga dibuat seperti yang sama. Bisa dilihat. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya kemudian kita melakukan tes pada model study. Bisa dilihat. Nah, kemudian kita perkirakan kira-kira yang akan kita bulatkan itu selanjutnya di bagian mana. Nah, karena ini yang selanjutnya saya akan membuat bulatan yang sama kayak tadi di bagian gigi sentral kiri, berarti saya kurang lebih harus membuat berlengkungan. Dapat dilihat seperti ini. Jadi sudut yang terbentuk antara ini dengan ini itu 90 derajat. Ya. Nah, setelah kita bengkokkan tadi sebesar 90 derajat, maka kita perlu membengkokkan lagi menyesuaikan dengan bentuk lengkung rahang atau pada gigi, pada labial dari gigi anterior ini. Nah, seperti ini. Ini kan belum, istilahnya belum mengikuti bentuk labial dari gigi tersebut. Nah, sehingga kita perlu menyesuaikan sehingga nanti gigi yang ini yang mengalami ekstrusi itu tidak goyang. Ini juga berfungsi sebagai splinnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk mengapa kita bentuk seperti ini, lingkaran seperti ini nanti yang akan menjadi retent, yang akan menjadi tempat bagi kita meletakkan kompositnya. Seperti itu. Nanti sebentar. Nah, kita baru bengkokkan. Dengan menggunakan tang gepeng. Ya baik, bisa dilihat. Nah, ini merupakan kawat yang sudah kita bengkokkan berdasarkan struktur dari gigi tersebut mengikuti lengkung rahang. Tanda menandai pada bagian yang ini, yang di bagian mesial atau bagian gigi, di bagian gigi 21. Nah, bisa kita lihat yang di sebelah sini. Nah, ini tanda ini nanti yang kita akan buatkan lengkungan juga sama seperti yang ini. Baik, langsung saja. Nah, dari beberapa rangkaian proses tadi, sekarang telah didapatkan wiring splintnya yang seperti ini. Jadi untuk gigi, nah ini, jadi untuk yang gigi mengalami ekstrusif itu tidak dibuat seperti gigi yang ada gigi tetangganya, tetapi dia nanti akan melekat dengan komposit. Nah,
seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Maka untuk pembuatan wire-nya sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan etsa pada gigi yang akan kita berikan composite. Pada gigi yang akan kita tempelkan saja wire. Jadi ini pemberian etsa. Nah, karena gigi 22 itu merupakan tempat yang akan kita tempelkan wire, tempat melekatnya wire, maka kita etsa hanya pada bagian labialnya saja. Nah, kemudian begitu pula pada gigi yang mengalami ekstrusi dan gigi yang 21 yang merupakan tempat melekatnya wire. Nah, setelah itu kita bilas dan keringkan. Nah, setelah dibilas dan keringkan, maka pengaplikasian selanjutnya itu adalah bonding. Nah, bonding, aplikasikan bonding di tempat yang telah dietsa tadi. Nah, setelah itu kita light cure. Kita light cure selama 10-20 detik. Light cure. Nah, setelah sudah 20 detik, maka selanjutnya kita aplikasikan composite-nya. Nah, perlu diperhatikan pula bahwa untuk composite itu composite yang digunakan adalah flowable composite dan yang sewarna dengan gigi agar terlihat estetis walaupun terdapat spling. Nah, kemudian setelah itu kita memasangkan wire splinnya. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Apabila kita masih memerlukan composite, maka bisa juga kita tambahkan agar wire yang telah kita lekatkan ini juga tidak terlepas. Karena tujuannya kita adalah mengembalikan gigi yang mengalami cedera. Ini merupakan suatu fiksasi interdental dengan menggunakan wire dan composite. Bisa dilihat. Nah, ini yang sudah jadinya seperti ini akan tampak. Ya, baik. Itulah tadi demonstrasi mengenai fiksasi interdental wire dan composite untuk kelompok 1. Saya perwakilannya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama prosedur CSL yang saya lakukan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.